Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from group 2, want to explain about conditional sentence. What is the conditional sentence? Setiap orang pasti pernah berandai-andai. Jika pagi hari ini tidak turun hujan, aku akan pergi ke taman hari ini. Jika aku punya uang, aku akan membeli mobil baru. Berandai-andai seperti itu tentunya tidak lepas dari kehidupan sehari-hari, bukan? Lalu, bagaimana dengan pengandaian dalam bahasa Inggris? Conditional sentence is kalimat pengandaian. This sentence can be used to express cause and effect, the possibility of something happening, or to express presuppositions for things that are not actually possible. Yang artinya, kalimat pengandaian adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang mungkin terjadi atau mungkin tidak terjadi seperti yang diharapkan. Maksud dari kalimat tersebut adalah conditional sentence sama halnya dengan kalimat pengandaian yang merupakan ungkapan keinginan atau harapan seseorang melalui pemikirannya. Seperti halnya kalian mengharapkan naik kelas pada akhir tahun sebagai peringkat pertama di kelasnya. Conditional sentence terdiri dari dua klausa. Yang pertama, main clause atau induk kalimat. Yang kedua, if clause atau anak kalimat. Letak main clause bisa di depan maupun di belakang if clause. Perbedaan letak ini tidak mempengaruhi arti. Dalam kalimat bahasa Inggris, kalimat pengandaian ini diawali dengan if sebagai penanda bahwa kondisinya memang belum terjadi. Conditional sentence memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu to assume something will happen in the future, yang artinya untuk mengandaikan sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu to assume something that is not possible now, yang artinya untuk mengandaikan sesuatu yang tidak mungkin terjadi sekarang. Yang terakhir, to assume something has happened in the past, yang artinya untuk mengandaikan sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu. Conditional sentence memiliki beberapa tipe, yaitu tipe 1, 2, dan 3. Di sini kami hanya menjelaskan materi conditional sentence tipe 2 dan 3 saja. Materi ini akan dibahas oleh teman saya Rufika Alfiatun. So hello guys, it's me Vika and I will explain to you about conditional sentence type 2. Jadi sebelum kita lanjut ke pembahasan soal dan rumus, apakah kalian tahu apa itu conditional sentence type 2? Jadi conditional sentence type 2 merupakan tipe kalimat pengandaian yang digunakan ketika hasil atau konsekuensi hanya memiliki harapan terwujud walaupun kemungkinannya sangat kecil. Jadi bisa dikatakan kalau kalimat pengandaian tipe kedua ini belum tentu terjadi namun juga bisa menjadi kenyataan. Itu saja sedikit definisi dari conditional sentence type 2. Next, bentuk conditional sentence type 2. Dalam kalimat tipe 2 kondisional, tenses yang digunakan dalam klausa if adalah simple past tense dan dalam klausa utama menggunakan present conditional or present continuous conditional. And look at the table here. Klausa if merupakan kondisi dan klausa utama merupakan hasil atau akibat dari kondisi yang merupakan klausa if. Nah, kemudian yang kedua, if menggunakan simple past tense dan klausa utama menggunakan present conditional or present continuous conditional. Nah, kemudian sama seperti dalam semua kalimat kondisional, urutan klausa tidaklah tetap. Kita mungkin bisa menyesuaikan kata ganti pronoun dan tanda baca saat mengubah urutan klausa, tetapi artinya sama. Jadi di sini bisa saja kita menggunakan klausa utama pada kalimat yang pertama ataupun klausa if pada kalimat yang kedua.
And what is the function of conditional sentence type 2? Tipe 2 kondisional merujuk ke kondisi yang tidak mungkin terjadi atau pengandaian dan kemungkinan hasilnya. Kalimat-kalimat ini tidak berdasarkan situasi nyata. Dalam kalimat tipe 2 kondisional, waktunya adalah sekarang atau kapanpun, dan situasinya tidak nyata atau pengandaian. Contohnya saja, if the weather was not so bad, we will go to the park. Jadi, jika cuaca tidak buruk, kita akan pergi ke taman, tetapi nyatanya cuacanya buruk dan kita tidak bisa pergi ke taman. Dan kemudian penggunaan would atau could atau might berfungsi untuk menjelaskan seberapa besar sebuah kondisi itu akan terjadi. Dan lanjut kita ke formula conditional sentence type 2. Nah, dalam kalimat pertama menggunakan rumus if plus subject plus verb to or where. Kemudian pada kalimat kedua menggunakan rumus subject plus would plus verb one. Nah, kemudian untuk kalimat fakta kita menggunakan simple present tense. Dan kita langsung lanjut aja ke contohnya. And now look at the example of conditional sentence type 2. Number 1, if Tony study hard, he would get ranking 1. But in the fact, Tony doesn't study hard. Jika Tony belajar dengan giat, dia akan mendapatkan ranking 1. Tetapi faktanya, Tony tidak belajar dengan giat. Jadi, kenyataan dan kalimat pengandaiannya bertolak belakang. Nah, kemudian penggunaan formula pada kalimat yang pertama. Kita ingat bahwa kalimat pertama menggunakan rumus if plus subject plus verb to. Nah, bisa kita lihat if plus subject dan subjeknya sebagai Tony, kemudian plus verb to study hard. Dan kalimat yang kedua, subject plus would plus verb one. He would get ranking 1. Nah, kemudian pada kalimat fakta menggunakan simple present tense. Nah, sama seperti kalimat yang kedua, ketiga, dan keempat, sama saja pola dan formulanya. Kalimat yang kedua, if it were sunny, I will hang my clothes outside. But in the fact, it is rain. Number 3, if I save money, I would buy a handphone. But in the fact, I don't save money. Number 4, if it rain, I will sleep all day. But in the fact, it is sunny. So, next to my partner, Ajim. Hello, it's me Azim. Here I will explain to you what is conditional type 3. Third conditional sentence merupakan sebuah kalimat pengandaian ketika sebuah kondisi tidak mungkin terwujud sama sekali. Hal ini bisa digambarkan karena kondisi yang sangat mustahil atau hanya sebuah mimpi atau imajinasi. Dalam tipe kalimat pengandaian yang ketiga ini, bentuk kalimat menggunakan past perfect yang dilengkapi dengan modal auxiliary seperti would, could, dan should. Kemudian untuk bentuk type 3. Dalam kalimat type 3 conditional, tense dalam klausa if adalah past perfect dan tense dalam klausa utama adalah perfect conditional atau perfect continuous conditional. Untuk klausa if atau kondisi menggunakan if plus past perfect. Kemudian untuk klausa utama atau hasil menggunakan perfect conditional atau perfect continuous conditional. Contoh dari klausa if atau kondisi adalah if this thing had happened. Sedangkan contoh untuk klausa utama atau hasil adalah that thing would have happened. Sama seperti semua kalimat kondisional, urutan klausa tidaklah tetap. Kita mungkin harus menyesuaikan kata ganti atau pronoun dan tanda baca saat mengubah urutan klausa, tetapi artinya akan tetap sama. Kemudian untuk fungsi. Type 3 conditional merujuk ke kondisi tidak mungkin di masa lalu dan kemungkinan hasilnya di masa lalu. Kalimat-kalimat ini benar-benar merupakan pengandaian dan tidak nyata karena sudah terlambat untuk dilakukan sekarang dan hasilnya sudah tidak mungkin untuk terjadi. Selalu ada implikasi penyesalan dalam kalimat type 3 conditional. Kenyataannya merupakan kebalikan dari yang dinyatakan oleh kalimat. Dalam kalimat type 3 conditional, waktunya adalah masa lalu dan situasinya merupakan pengandaian atau tidak nyata. Dalam kalimat type 3 conditional, kita juga dapat menggunakan modal dalam klausa utama dan bukan would untuk menyatakan tingkat kepastian
izin atau rekomendasi mengenai hasil atau akibat akhir. Kemudian, formula atau rumus yang digunakan dalam conditional sentence type 3. Rumus yang digunakan adalah if plus subject plus had plus verb 3 untuk kalimat pertama atau klausa if. Kemudian subject plus would have plus verb 3 untuk kalimat kedua atau klausa utama. Kemudian pattern atau bentuk yang digunakan dalam fakta adalah simple present tense. Kemudian selanjutnya, untuk contoh dari conditional sentence type 3. Contoh pertama, if I had worked harder, I would have passed the exam. In fact, but I didn't work hard and I didn't pass the exam. Di sini kami menyediakan beberapa kuis. Agar teman-teman lebih paham lagi dengan materi conditional sentence, teman-teman boleh mencoba mengisi latihan di bawah ini. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari kami. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami apa yang kami jelaskan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.